Kita yang muslim, kita punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang kita ketahui. Nggak harus jadi ustadz untuk menyampaikan. Anak kemarin membaca surat Al-Ahqaf ya, cerita jin yang masuk Islam. Jin itu dengar Quran sekali nih dengar. Dia dengerin ya. Dia pulang ke kaumnya sudah berdakwah. Mengajak kaumnya itu untuk beriman gitu. Mental ini yang kurang di kita. Kita sudah sering dengarkan kajian ya. Tapi kita banyak membiarkan kemungkaran terjadi di masyarakat. Ada istilah nafsi-nafsi, tidak usah ngurusin wong. Urusanmu, urusanku. Padahal orang Islam itu bersaudara. Ketika kita melihat dia melakukan sebuah kemaksiatan, nggak boleh kita biarkan. Cuma kan masalahnya tadi disebutkan kita sudah kasih tahu tapi nggak mau tahu. Kembali kepada integritas. Seorang muslim yang jujur dia ingin kebaikan buat orang lain. Selain dia berdakwah dengan lisannya, ngajak orang ini. Dia mendoakan orang itu. Doakan fulan ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah fulan. Fulan ini belum puasa sampai sekarang. Umur sudah 50 tahun ya, sholat enggak. Benarkah kita ingin kebaikan buat orang itu? Itu akan terbukti bahwa kita mendoakan dia khususnya di waktu-waktu mustajab. Kemudian ngasih tahu orang itu bukan hanya ngasih tahu hukum. Banyak orang yang sudah tahu hukum, nggak perlu dikasih tahu hukum. Dia tahu ini halal, ini haram ya. Dia tahu ini wajib, ini nggak apa-apa, dia tahu hal itu. Tapi yang jadi masalah imannya lemah, hatinya penuh dengan dosa. Bagaimana sekarang membuat hati dia bersih, lembut supaya bisa menerima nasihat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bagaimana dia benci sama Islam gitu. Tapi Nabi mendoakan dia supaya hatinya jadi bersih gitu. Lembut dan masuk Islam akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa anis sahabat ajma'in. Jadi kita terus berusaha ngasih tahu orang itu mungkin dengan cara kita mendoakan atau kita ajak dia ziarah kubur ya. Ini termasuk yang melembutkan hati orang itu, ziarah kubur, kita ajak dia membesuk orang sakit. Umpamanya ada orang yang tabrakan yang kakinya diamputasi ya. Orang itu bisa ngelihat ya Allah ya. Hatinya jadi takut gitu. Kemudian melihat orang-orang yang terkena bencana itu termasuk bukti kita ingin kebaikan buat dia gitu. Ziarah ke tempat bencana bayang. Itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk dia.